Sebentar lagi kita akan mulai ibadah Ekid. Siapkan hati dan telinga untuk belajar firman Tuhan hari ini. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan setiap firman yang kalian dengar. Ekid, yeay! Halo Ekid, kali undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Haleluya! Yeah. God is good. Come, hey, joget yuk. Goyang badannya, hey. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in his heart of mine. God is good all the time. He put a darkness night in darkness shine. God is good. God is good all the time. Kita mau katakan God is good. God is good all the time. He put a song of praise in his heart of mine. God is good all the time. Through the darkness night, in light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and the others all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. Has He promised to never leave you or forsake you, and His word is true. God is good all the time. With a song of praise in His heart of mine. God is good all the time. Through the darkness night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Semuanya nari buat Tuhan. Ikutin iramanya ya. Sama-sama kita mengatakan. God is good all the time. He put a song of praise in His heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and the stars are all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. 'Cause
Waduh, gimana Jack? Nyelam nih, aduh capek juga ya. Ya oke, gue udah banyak banget nyelam sih. Udah banyak banget gue nyelam terus tapi Keren kan? Iya sih keren banget. Tapi gue masih ngerasa Ya ampun udah bersalah nih gue. udah gitu I feel masih guilty, dapat tau nggak? hal yang keren, masih frustasi juga kamu. Soalnya tiap kali aku mau berusaha melakukan yang benar ya buat Tuhan, melakukan sesuatu buat Tuhan, itu selalu aja aku bisa berbuat salah lagi. Ya. Lu tuh bisa berbuat salah, tau nggak? Tapi kan kita manusia memang ya gitu kadang-kadang kita jatuh dalam godaan gitu. Tapi saya punya cara yang baru. Apa tuh? Atau alat yang baru. Oh, alat yang baru kayaknya. Tunggu sini sebentar ya. Iya. Alat apa ya? Wah, kayaknya bagus tuh. Tereng. Jaket pelampung. Nung ning. Wow, Doraemon. Pinjamin aku dong. Ini bukan Doraemon ini, Oh, bukan kantong kirain ajaib. dari kantong ajaib. Cuman kayak Doraemon aja. Terus lebat. fungsinya apa Doraemon? Nah, ini jaket coba kamu pakai. Coba pakai. Pakai. Nah, Biasa aja. nih jaketnya kalau kamu nyelam ke bawah, Ke bawah. terus kamu capek, aduh. Kelelahan. Nah, udah gitu. Oh. Kalau enggak kamu mendadak kaki kamu kram. Kram. Aduh. Kayak Kandris kemarin. Iya. Nah, gitu. kalau enggak kamu misalnya di bawah Hah? digigit kepiting. Ntar dulu, ini apaan Dulu, nih? bukan digigit. Waduh. Capit. Wah, nah Ikan. seperti itu. Oh, seperti ini. Untung kamu enggak kram. Aduh, ada lagi. Wah, ikan juga. Aduh. Kok bisa masuk sana ya? Bisa masuk ke sana. Nanti dulu. Kalau misalnya seperti itu, Hah? waktu di bawah sana, Ya. kamu tinggal pencet ini. Waduh, Langsung ini mengembang. jaketnya langsung mengembang. Terus naik ke Langsung atas. naik ke atas. Oh, begitu. Gitu. Nah, sama ini seperti hidup kita. Jadi jaket pelampung ini Hidup jaket pelampung ini. seperti dua kata juga. Dua kata juga, jaket pelampung. Kalau kehidupan kita ayat Hafalan. hafalan. Oh, gitu. Oke. Jadi ayat hafalan itu sama seperti jaket pelampung. Kalau misalnya kita takut, sedih, marah, ada ayat hafalannya yang mengingatkan kita. Betul sekali. Oke, Kamu oke. sudah mulai Jadi penuntun ya. pintar menyelam nih sekarang nih. Oke, Nah, baiklah. jadi kayak misalnya contoh ya, Ya. takut. Kamu takut apa? Aduh, takut. Aku takut gelap. Takut gelap. Mm-mm. Kata firman Tuhan, jangan takut, aku akan menyertai. Aku suka marah. Marah. Kata firman Tuhan, janganlah marahmu sampai matahari terbenam. Oh, aku suka mukul teman. Janganlah kamu menyakiti sesamamu. Waduh. Kamu harus mengasihi sesamamu seperti dirimu kamu sendiri. Oh, hebat ya. Ayat jadi firman Tuhan itu ayat ya. hafalan itu yang mengingatkan kita Yang ngingetin seperti jaket kita. pelampung gitu, Oke. menyelamatkan kamu. Sip Ya. kalau begitu. Oke. Kalau gitu, Siap. saatnya kita Saatnya kita di ayat Yohanes 16 ayat 3. Salah terbalik, bro. Yohanes 3 ayat 16. Betul. Let's go. Ayo, let's go. Nanti dulu. Ikannya nggak dibawa? Nggak usah, nantilah kita mancing lagi. Mancing lagi. Sayang, ini kan ini udah dipepes enak. Tapi... Ih, masih banyak. Oke. Di rumah. Ayo dah, yuk. Perasaan kita nggak pakai sepatu kok nggak pakai juga ya? Nggak apa-apa lah gini aja. Kita mau buka hati. Biarlah setiap firman yang kita baca benar-benar hidup dalam kehidupan kita. Firman-Nya memberikan pertolongan untuk setiap kehidupan. Haleluya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku.
Dengan iman katakan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin Yesus. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat mahal tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menggantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ya Tuhan, kami buka hati untuk setiap firman Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk ditegur oleh firman Tuhan. Kami siap dibentuk oleh firman Tuhan. Karena kami sungguh percaya ya Bapa, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Firman-Mu menolong untuk setiap langkah-langkah kehidupan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai kids! Kurang semangat. Ayo dong bangun semuanya. Kakak mau lihat kalian teriak yeay yang kencang sambil lompat dan muter. Oke? Hai kids! Yeay! Nah adik-adik, kakak senang banget bisa ketemu lagi sama adik-adik di hari Minggu ini. Kita mau belajar sesuatu yang baru. Masih di seri Dive In. Hari ini judulnya adalah Bring Your Life Jacket. Dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Pencobaan di padang gurun. Nah adik-adik, kalau kita menyelam ya, seperti ini. Kita bisa aja ketemu bahaya di dalam laut. Wow, terus lautan itu kan tempat yang dalam. Kita nggak tahu ada apa di sana. Kita bisa aja ketemu mungkin ada ikan hiu atau ada arus yang kencang yang itu sangat membahayakan buat kita. Terus apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita harus kabur. Kayak gini, kabur. Nah, adik-adik, kalau kita menyelam ya, ada peralatan-peralatan yang harus kita pakai. Seperti nih, di sini ada yang namanya wetsuit. Nih, ini baju ini akan melindungi kita dari basahnya air, dari dinginnya air. Nah, sehingga kita bisa menyelam dan kita aman. Terus ada ini adalah oksigen tank. Jadi di dalam sini ada udara, oksigen yang disimpan untuk kita bisa bernafas di dalam air. Terus ada boots-nya. Ini boots untuk melindungi kaki kita. Kalau kita nggak pakai boots seperti ini, nanti kaki kita bisa lecet kena karang. Terus ada fin. Nah ini membantu kita untuk berenang. Jadi kalau kita gerakin kaki kita, wah kita bisa berenang cepat. Nah terus ada ini namanya goggle. Nah goggle ini fungsinya untuk melindungi mata kita. Kayak kemarin kakak udah kasih tahu, kita bisa melihat dengan jelas di dalam air kalau kita pakai goggle seperti ini. Terus ini namanya regulator. Regulator itu menghubungkan pernafasan kita, mulut kita dengan ini tabung oksigen. Nah, jadi udara bisa mengalir, kita bisa bernafas lewat mulut kita. Terus ada snorkel. Ini namanya snorkel. Snorkel ini berguna ketika kita berenang di permukaan, kita bisa bernafas langsung ke udara di atas. Nah, terus ada ini gauge. Ini adalah pengukur tekanan dan pengukur kedalaman air. Wah, jadi kita kalau kita udah mau capai kedalaman tertentu, wah kita harus cepat-cepat naik. Kita nggak boleh terlalu dalam. Terus
yang ini nih, ini yang gak kalah penting. Malah mungkin ini yang paling penting ya, bisa menyelamatkan nyawa kita ketika kita dalam bahaya. Ini adalah life jacket. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini adik-adik. Jadi ketika kita menyelam, ketika kita mengalami bahaya, misalkan wah tiba-tiba oksigen kita habis. Wow, terus kita bisa langsung buka life jacketnya, terus dia bisa ngembang otomatis, terus kita bisa langsung naik ke atas, ke permukaan. Jadi kita bisa selamat. Nah, jadi life jacket ini bisa menyelamatkan kita dari bahaya yang ada di bawah air. Wow, semua penyelam-penyelam yang handal, apalagi yang masih pemula, mereka harus pakai life jacket seperti ini. Nah, kalau kita pakai life jacket, kita dapat bahaya, wah bisa naik ke atas kayak gini ya. Nah, adik-adik, life jacket itu akan membuat kita aman dari segala bahaya yang ada di dalam laut ketika kita menyelam. Nah, dalam kehidupan kita adik-adik. Nah, memory verse atau menghafal ayat hafalan, itu akan menyelamatkan kita dari setiap bahaya yang ada di dunia, di dalam kehidupan kita adik-adik. Memory verse atau ayat hafalan akan mengingatkan kita untuk kita mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi kita nggak masuk ke dalam bahaya, tapi kita bisa selamat karena kita punya ayat hafalan. Nah, kita seringkali belajar ya, kalau di sekolah minggu nih, biasa kita belajar gimana cara menghafalkan ayat, kita pakai lagu, kita pakai gerakan, tapi kita jarang mengetahui atau kita jarang membahas kenapa sih kita harus menghafalkan ayat. Hari ini kakak akan kasih tahu kenapa sih kita itu harus menghafalkan ayat. Oke? Nah, adik-adik, ayat kita hari ini dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saat itu Tuhan Yesus dia habis berpuasa 40 hari, 40 malam. Kalau habis berpuasa, kira-kira badan kita gimana adik-adik? Siapa yang di sini pernah gak makan seharian? Coba kakak mau lihat. Ada nggak? Wah, sedikit ya yang ada yang pernah ya. Nah, adik-adik, kalau kita gak makan sehari aja, badan kita lemes. Atau enggak gini deh, siapa yang pernah lupa sarapan, terus kalian di sekolah jadi lemes? Ah, pasti banyak yang pernah ngalamin. Kalau kita kurang sarapan atau kita lupa sarapan, gak makan sedikit aja, nah kita di sekolah bisa lemes. Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Dia gak makan. Aduh, pasti rasanya lemes banget ya. Mau ngapa-ngapain juga susah gitu. Nah, adik-adik, dia ke padang gurun adik-adik. Nah, ini ada Tuhan Yesusnya di sini, gambarnya aja tapi ya. Tapi Tuhan Yesus juga ada di sini sih, di rumah adik-adik juga ada. Nah, tahu nggak? Tuhan Yesus, dia ke padang gurun. Ketika di padang gurun, apa yang terjadi? Ada iblis mencobai dia adik-adik. Wah, kalau pas lapar, kayaknya kita pengennya makan kan, pasti pengen makan. Terus iblis menggodai, mencobai Yesus. Dia bilang, "Hei, kamu anak Allah. Kamu kan anak Allah. Kamu bisa melakukan banyak mujizat. Coba sekarang ubah batu itu menjadi roti." Wah, disuruh ubah batu menjadi roti adik-adik. Supaya dia bisa makan. Wah, disuruh sama iblis kayak begitu. Tuhan Yesus kan lagi puasa padahal dia gak boleh makan. Udah gitu, tahu gak Tuhan Yesus jawabnya apa? Dia jawab seperti ini. Dia jawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Wow, kira-kira Tuhan Yesus dapat jawaban dari mana ya? Dia bisa ngomong seperti ini, kira-kira Tuhan Yesus tahu dari mana ya? Adik-adik, hari ini kakak kasih tahu sama kalian. Tuhan Yesus itu menghafalkan ayat. Ini adalah ayat firman Tuhan. Tahu nggak? Waktu zaman Tuhan Yesus, itu ada yang namanya Taurat. Taurat itu terdiri dari 5 kitab. Ya, 5 kitab. Ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, itu ada 5 kitab yang dipegang sama orang-orang Yahudi. Nah, waktu zaman Yesus ada 5 kitab itu, 5 kitab Taurat. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak? Tuhan Yesus itu menghafal ayat. Wow, nih, dia menghafal dari Ulangan 8 ayat yang ketiga.
Nih, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kukenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Wow, persis sama yang Tuhan Yesus ucapkan dan ayat ini dari Taurat, dari kitab Ulangan. Adik-adik, kitab Ulangan itu isinya adalah semua khotbah Musa ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Di padang gurun, Musa berkhotbah dan itu semua dicatat di dalam kitab Ulangan. Jadi Tuhan Yesus itu tahu, bahkan dia hafal seluruh isi kitab Taurat. Bahkan ketika iblis mencobai dia, wow, langsung muncul. Tuhan Yesus langsung jawab seperti ini, persis seperti apa yang ditulis di kitab Taurat. Di dalam kitab Ulangan. Persis seperti apa yang Musa khotbahkan kepada bangsa Israel waktu dia membawa mereka keluar dari Mesir. Wow. Jadi Tuhan Yesus juga menghafalkan ayat adik-adik. Nah, pencobaan iblis tidak berhenti sampai di situ. Selanjutnya, wah, iblis mencobai lebih dahsyat lagi adik-adik. Ini adalah bait Allah. Terus Tuhan Yesusnya dibawa ke atas, tuh tinggi sekali. Ada di atas, di bumbungan bait Allah atau di atapnya bait Allah. Terus iblisnya bilang gitu, hei, kamu kan katanya anak Allah. Kalau kamu menjatuhkan diri, kamu pasti gak akan mati. Karena pasti malaikat akan menolong kamu, akan menopang kamu sehingga lutut kamu tidak terbentur batu. Wah, udah lompat aja, kata iblis gitu. Terus Tuhan Yesus gimana? Nurut gak? Ya enggak lah. Wah, Tuhan Yesus jawabnya gini adik-adik. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, Tuhan Yesus jawab seperti ini. Dia bisa menjawab pencobaan dari iblis. Disuruh lompat dari tempat tinggi. Waduh, dia jawab seperti ini. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Wah, jangan sekali-kali kita mencobai Tuhan. Itu ada di ayatnya. Di Ulangan juga. Ulangan 6 ayat 16. Nih, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di Masa. Nah, jadi bangsa Israel pernah mencobai Tuhan di Masa. Masa itu satu tempat waktu bangsa Israel keluar dari Mesir di padang gurun. Ada satu daerah namanya Masa. Nah, waktu itu bangsa Israel nantangin Tuhan. Nah, dia mencobai Tuhan. Nah, Musa bilang, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Wah, dan Tuhan Yesus ingat itu. Dia ingat ayat itu. Ulangan 6 ayat 16. Jadi ketika iblis mencobai dia, langsung keluar ting ayatnya. Hei, janganlah engkau mencobai Allahmu. Wah, oke. Jadi kita lihat lagi yang kedua ini, Tuhan Yesus menghafalkan ayat. Nah, jadi dia bisa melawan setiap pencobaan dari iblis. Terus yang ketiga, ini lebih dahsyat lagi adik-adik. Yang ketiga, wah, ada emas, harta, seluruh kemuliaan di dunia dikasih lihat sama Tuhan Yesus. Nih, kamu lihat, kata iblis gitu. Ini semua harta, kekayaan, kemuliaan yang ada di dunia akan aku kasih sama kamu. Kalau kamu mau menyembah aku. Wah, iblisnya bilang gitu. Tuhan Yesus disuruh nyembah iblis. Waduh, gimana adik-adik? Kalau Tuhan Yesus nyembah iblis, aduh, gimana coba apa jadinya kita? Nah, Tuhan Yesus jawab lagi. Dia jawab seperti ini. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Wah, diusir iblisnya. Pergi kamu. Wah, enak aja nyembah-nyembah kamu. Cuma Tuhan yang boleh disembah, tahu nggak? Oh, Tuhan Yesus kira-kira ngomongnya gitu. Nah, terus adik-adik tahu nggak Tuhan Yesus ini tahu dari mana? Nah, ada ayatnya juga. Ulangan 6 ayat 13. Hormatilah Tuhan Allahmu dan berbaktilah kepada Dia saja. Nah, jadi kita nggak boleh untuk menyembah yang lain, menyembah berhala, menyembah iblis, menyembah uang, apapun itu kekayaan, nggak boleh. Kita cuma boleh menyembah Tuhan. Nah, Tuhan Yesus tahu. Dia hafal ayat ini, Ulangan 6 ayat 13. Jadi ketika iblis suruh menyembah iblis, wah, Tuhan Yesus nggak mau karena dia tahu hanya Tuhan yang
patut disembah. Padahal iblis mengiming-imingi semua kekayaan yang ada di dunia. Waduh, adik-adik, kalau kira-kira adik-adik di posisi Yesus seperti itu gimana? Adik-adik memiliki semua kekayaan di dunia. Adik-adik memiliki semua mainan Lego yang ada di dunia. Wah, semua mainan Nerf gun yang ada di dunia. Wah, tapi suruh nyembah iblis. Mau nggak? Jangan mau adik-adik, karena adik-adik harus ingat ayat ini. Hormati Tuhan Allahmu dan berbaktilah kepada Dia saja. Nah, adik-adik harus ingat seperti itu. Seperti Tuhan Yesus mengingat, menghafal ayat ini. Jadi ketika iblis mencobai dia bisa melawan dengan ayat-ayat tadi. Nah, adik-adik, dalam hidup kita, seringkali iblis mencobai kita. Nah, banyak caranya iblis mencobai kita. Iblis mau menggoyahkan iman kita. Caranya dengan pencobaan seperti tadi. Godaan seperti tadi ya. Aduh, kalau dalam kehidupan kita misalkan, aduh, aku lagi ulangan nih sekarang, tapi aku kemarin lupa nih baca yang ini, aku lupa, terus soalnya keluar, aku mau nyontek aja gitu. Iblis bilang, udah nyontek aja, nggak apa-apa, nggak akan tahu, gurunya nggak lihat tuh, gurunya lagi lihat ke sana. Kira-kira adik-adik nyontek nggak? Nyontek gitu, nggak boleh menyontek karena berbohong itu dosa. Wah, adik-adik harus ingat, nggak boleh menyontek. Terus itu temptation tadi. Terus yang kedua dengan discouragement atau ini ketidakpercayaan diri adik-adik. Adik-adik merasa rendah diri gitu. Aduh, aku kayaknya nggak akan bisa deh. Aku nggak akan kepilih masuk tim basket. Aku mah mainnya jelek. Nah nggak boleh adik-adik. Adik-adik harus lawan dengan ayat hafalan. Nah, terus apalagi? Ada despair, keputusasaan. Udahlah, aku mah nggak akan mungkin naik kelas. Udah aku nggak mau belajar. Aku udah putus asa. Nggak boleh, karena firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus menyertai kalian. Setiap apa yang kalian kerjakan, Tuhan buat berhasil. Nah, adik-adik nggak boleh berhenti menyerah. Adik-adik harus terus mencoba bekerja, belajar dengan baik, lakukan yang terbaik. Sisanya bagian Tuhan, Tuhan yang urus. Nah, adik-adik nggak boleh despair, adik-adik nggak boleh putus asa. Adik-adik lawan dengan ayat hafalan. Nah, terus ada sadness. Sadness dari pagi misalkan udah bangun tidur, udah mendung gitu kan. Udah gitu disuruh mami, mandi cepet-cepet, bangun. Padahal masih bisa tidur lagi 15 menit. Tapi udah disuruh bangun, suruh mandi, suruh sarapan. Adik-adik bete, datang ke sekolah gitu. Kalau sekarang nggak bisa sekolah ya karena sekolah online. Disuruh belajar, suruh ikut online, sekolah online. Aduh, males nggak mau main. Disuruh mami, udah mulai tuh sekolahnya cepetan, kamu masih ikut. Nggak mau main. Terus adik-adik jadi sedih, nangis. Nggak mau, nangis. Adik-adik itu cobaan dari iblis. Adik-adik harus lawan dengan ayat hafalan adik-adik. Karena masa depan adik-adik itu penuh harapan. Jadi adik-adik harus belajar dengan baik supaya adik-adik bisa mencapai masa depan yang penuh harapan yang Tuhan janjikan. Itu kata firman Tuhan. Jadi adik-adik harus ingat. Gak boleh kita sedih-sedih, murung-murung ya. Karena Tuhan Yesus adalah penghibur buat kita. Nah, terus yang terakhir ada doubt. Ada keraguan-raguan. Kalau ragu-ragu tuh, aduh nanti gimana ya? Kalau aku nanti gak punya teman. Atau enggak, aduh sekarang kan aku cuman bisa lewat online, nanti aku nggak ada temennya, gimana ya? Nah itu adik-adik harus lawan dengan ayat hafalan. Semua pencobaan, semua tantangan dari iblis itu kita bisa lawan dengan ayat hafalan adik-adik. Jadi kalau kita sekolah minggu ya, setiap seri kita akan belajar satu ayat untuk dihafalkan. Coba bayangkan adik-adik, dalam 1 tahun adik-adik bisa menghafal berapa ayat? Kalau sebulan sekali atau 2 bulan sekali adik-adik punya 12 atau 6 ayat. Benar nggak? Sekarang kalau adik-adik hafalkan setiap minggu 1 ayat, adik-adik punya 52 ayat yang adik-adik hafal. Wow, powerful. Adik-adik punya senjata yang banyak ketika iblis menyerang kita. Adik-adik punya senjata yang banyak. Adik-adik dalam setahun menghafal 52 ayat. Adik-adik umur berapa sekarang? Misalkan adik-adik udah umur sekarang 12 tahun. Wow, adik-adik udah berapa banyak itu ayat yang dihafalkan. Kalau setahun adik-adik belajar menghafal 52 ayat.
Kalau dalam 6 tahun aja udah 300 ayat, banyak banget. Wah, jadi adik-adik harus hafalkan ayat. Ayat hafalan itu harus benar-benar diingat sama kita. Kalau nanti pas akhir sekolah minggu kan, kakak mau ajarin satu ayat yang kita lagi hafalin. Nah adik-adik itu harus sungguh-sungguh, adik-adik harus benar-benar hafalkan. Jadi ketika nanti bahaya-bahaya dari iblis ini datang menyerang kita, kita ingat. Langsung ayat hafalannya bisa keluar langsung, kita ingat. Kita bisa melawan itu semua. Dan ayat hafalan itu akan menyelamatkan kita dari setiap bahaya adik-adik. Nah ya, jadi kita dapat melindungi diri kita dari semua bahaya yang ada di dunia dengan ayat hafalan. Jadi jangan main-main adik-adik. Ayat hafalan itu penting sekali ya. Adik-adik harus hafalkan. Nah sekarang kakak ajarin nih. Ada beberapa cara yang mudah untuk kita bisa menghafalkan ayat. Yang pertama, lakukan dengan cara yang menyenangkan. Misalkan dengan gerakan gitu ya. Atau dengan properti. Atau dengan puppet. Apapun itu adik-adik bisa lakukan. Dengan cara yang menyenangkan. Nah terus dengan suara yang lucu. Misalkan ketika kita menghafal ayat terus tiba-tiba ada binatang yang disebut. Wah kita keluarkan suara binatangnya. Jadi kita bisa lebih mudah mengingat. Terus kita gunakan lagu. Kita gunakan musik sambil bernyanyi. Seperti tadi waktu Praise and Worship iKids. Wah kita belajar menghafalkan ayat ini sambil bernyanyi. Terus yang terakhir kita ulangi. Adik-adik harus ulangi, terus ulangi. Terus ulangi ayat yang kita hafalkan. Bangun tidur, ulangi, bacakan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke, nanti siang, mau makan siang. Wah, habis berdoa, ulang dulu ayat hafalannya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Malamnya, mau makan malam. Habis doa, ulangi lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Wah, terakhir sebelum tidur, adik-adik ulangi. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Wah, masa adik-adik gak hafal? Dalam 2 hari juga paling, adik-adik udah hafal semua. Bener gak? Jadi adik-adik harus menghafalkan ayat. Ayat hafalan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dan adik-adik lakukan dengan serius ya. Nih, menghafalkan ayat itu adalah life jacket dalam kehidupan kita. Dia akan menyelamatkan kita ketika kita dalam bahaya. Jadi adik-adik harus pelajari, adik-adik harus ingat dan gunakan dengan serius ya. Karena itu akan menyelamatkan kita ketika kita membutuhkannya. Yaitu ketika tadi tantangan demi tantangan datang dalam kehidupan kita, temptation, pencobaan, discouragement, despair, sadness, wah semua datang menyerang kita. Tapi kita udah punya life jacket yaitu ayat hafalan. Jadi kita akan bisa selamat keluar dari itu. Kita nggak masuk ke dalam pencobaan iblis. Sama seperti Yesus tadi. Dia tidak masuk ke dalam pencobaan iblis. 3 kali dicobain, 3 kali dia menang. Nah kakak juga mau dan Tuhan juga mau adik-adik bisa menang dalam setiap tantangan, setiap pencobaan yang ada di dalam kehidupan adik-adik. Oke? Jadi adik-adik harus hafalkan ayat hafalan. Nah kita mau praktek sekarang. Ayat hafalan kita. Seri ini, bukan minggu ini, udah berapa kali kita. Ini yang ketiga kali adik-adik. Kakak percaya adik-adik udah hafal. Tapi hari ini kakak mau ajak dengan cara yang seru, oke? Yaitu dengan gerakan. Kakak minta adik-adik semua bangun berdiri di depan TV ya. Terus lihat TV-nya, kakak mau tunjukin dulu gerakannya, oke? Firman itu kan Alkitab ya. Firman-Mu, kita buka tangan kita seperti kita sedang membuka Alkitab. Firman-Mu itu pelita. Pelita itu lampu adik-adik. Pelita kalau lampu-lampu terang seperti ini. Wah terang gitu. Jadi firman-Mu pelita bagi kakiku. Kaki adik-adik di mana? Di sini tunjuk kakinya. Kakiku ya. Jadi firman-Mu pelita bagi kakiku. Terus dan terang bagi jalanku. Terang sama kayak tadi kayak pelita. Terang bagi jalanku. Oke? Adik-adik ikutin kakak ya. Kakak ulangi sekali lagi pelan-pelan, oke? Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi
jalanku. Oke? Adik-adik ikutin kakak di rumah. Bareng-bareng. Sama-sama dengan kakak. Oke? 1, 2, sebentar. Kita baca dulu alamatnya. Udah gitu kita baca ayatnya, hafalkan dengan gerakan yang tadi kakak ajarkan. Oke? 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hebat. Sekali lagi ya. Hari ini lebih cepat, oke? Ayatnya dulu, alamatnya dulu, baru kita baca ayatnya, kita hafalkan dengan gerakan. Oke? 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Good job adik-adik, semua hebat. Kakak percaya adik-adik sudah hafal ayat ini dan masuk ke dalam ingatan adik-adik. Jadi ketika adik-adik membutuhkannya nanti, ketika adik-adik dalam bahaya, diserang sama iblis, dengan cobaan, dengan pencobaan, ayat ini akan muncul ya. Amin. Oke, nah sekarang kita udah sampai di ujung sekolah minggu kita. Sekarang ada pengumuman. Adik-adik, mana udah dibagiin kan? Ada 2 ini, 2 buklet seperti ini. Yang satu, yang ini adik-adik simpan. Ini untuk seri selanjutnya. Adik-adik simpan baik-baik. Kakak sangat saranin, jangan dibuka ya. Kalau adik-adik mau lihat boleh. Jadi dibuka sedikit, adik-adik lihat. Tapi tutup lagi di plastiknya. Terus adik-adik simpan di tempat yang baik. Mau di meja belajar, di lemari buku, di lemari baju. Pokoknya di tempat yang aman. Yang gak kebasahan ya. Yang aman pokoknya. Supaya nanti ketika kita mulai seri yang baru, under construction, punya adik-adik, art and craft-nya masih bagus. Masih dalam kondisi yang bagus. Oke? Jadi simpan baik-baik. Nah untuk yang ini sekarang adik-adik harusnya udah bisa membuat banyak ya. Nah setiap minggu yang ini nih kita akan membuat sedikit demi sedikit kita akan maju membuat prakarya. Dan nanti jadinya akan seperti ini. Oke? Nah adik-adik pastikan adik-adik membuat prakarya yang ada di dalam buklet itu. Ada buku petunjuknya, adik-adik bisa kerjakan, bisa lakukan di rumah. Ajak papa mamanya untuk bantuin boleh. Oke? Nah, pengumuman lagi, kita sekarang ada iKids Meet on Air. Setiap hari Senin di minggu yang keempat, jam 7 malam, lewat Zoom, kita akan ketemu kakak dan kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Akan ketemu dengan adik-adik di Zoom ya. Ingat, setiap hari Senin, tapi minggu yang keempat. Jadi sebulan hanya sekali. Hari Senin, minggu yang keempat, jam 7 malam. Linknya seperti biasa ada di Instagram iKids. Oke? Jadi kalian buka linknya nanti, terus kalian klik, kalian masuk ke Zoom. Oke? Tapi hanya setiap hari Senin, minggu keempat, jam 7 malam. Kita ketemu di sana. Dan di sana juga seperti biasa, ada hadiah yang adik-adik bisa dapatkan. Oke? Yes! Kakak sama kakak sekolah minggu yang lain sudah kangen. Pengen ketemu sama adik-adik semua. Kita mau sharing, kita mau belajar firman Tuhan juga. Kita mau ngelihat muka kalian satu-satu semua. Seperti apa kalian sekarang. Karena kita sudah lama gak ketemu. Kita kangen sama kalian. Oke? Jangan lupa ya, kalian harus hadir nanti setiap hari Senin, minggu keempat, jam 7 malam. Oke, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami boleh belajar Tuhan bahwa ayat hafalan sangat penting dalam kehidupan kami. Ayat hafalan firman-Mu yang Kau berikan bagi kami. Untuk kami boleh hafalkan, itu akan boleh menolong kami ketika kami dalam bahaya, dalam pencobaan iblis Tuhan. Seperti yang sudah Kau lakukan, Kau ajarkan pada kami 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus Engkau mengalami pencobaan dari si iblis. Dan Kau bisa memenangkan itu dengan ayat yang Tuhan hafalkan. Tuhan, tolong kami Tuhan, tolong adik-adik di rumah, dimanapun mereka berada, Roh Kudus, pimpin mereka, bukakan hati, bukakan pikiran mereka Tuhan, untuk mereka boleh menghafal ayat-ayat hafalan, ayat demi ayat Tuhan, sebanyak-banyaknya, untuk boleh diingat oleh mereka seumur hidupnya, boleh merema di dalam kehidupan mereka, sehingga ketika nanti
dibutuhkan, ayat itu boleh muncul dan mengingatkan mereka untuk selalu tetap di dalam jalan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hamba menyerahkan setiap adik-adik di rumah dimanapun mereka berada. Tuhan Kau memberkati mereka, Kau menjagai mereka Tuhan. Engkau memalingkan wajahmu kepada mereka dan memberikan kasih karunia. Kau menghadapkan wajahmu kepada mereka dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, setiap anak-anak di rumah dimanapun mereka berada dalam perlindungan tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa mengucap syukur melepaskan berkat. Haleluya, amin. Oke, adik-adik kita ketemu lagi minggu depan. Kita belajar sesuatu yang baru, yang lebih seru. Oke, sampai jumpa minggu depan. Hai kids! Yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0089911110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.